Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada saat ini kita akan mempelajari untuk pertemuan yang ketiga mengenai program linier. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi objektif ya, nilai fungsi objektif pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Semoga pembelajaran kali ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan makbula. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi yang terakhir. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai kaidah program linier. Sebelum kita mempelajari program linier, kita ingat kembali apa itu program linier. Program linier itu adalah suatu program untuk menyelesaikan suatu permasalahan optimasi atau suatu model optimasi dari masalah-masalah dalam bentuk pertidaksamaan linier. Jadi sekarang kita akan langsung membahas dalam bentuk kontekstual, yaitu kaidah program linier. Di dalam program linier ini kita akan menerjemahkan bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Jadi di dalamnya itu ada yang disebut dengan fungsi tujuan dan ada yang disebut dengan fungsi kendala. Nah, fungsi tujuan itu sebetulnya sudah kita bahas kemarin yang disebut dengan fungsi objektif. Nah, fungsi kendalanya itu yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linier. Jadi dalam menerjemahkan bahasa sehari-hari atau ungkapan-ungkapan dalam keseharian kita nyatakan dalam bahasa matematika itu disebut dengan model matematika. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bahas dulu mengenai model matematika. Nah, ini model matematika. Setiap masalah yang akan diselesaikan dengan program linier itu terdiri dari bentuk fungsi tujuan dan atau fungsi objektif. Dan permasalahan di dalamnya yaitu sistem pertidaksamaan linier atau disebut juga fungsi kendala. Nah, sistem pertidaksamaan linier inilah yang selanjutnya disebut sebagai model matematika, gitu ya. Jadi model matematika pada masalah program linier itu merupakan terjemahan ya dari syarat-syarat suatu masalah optimasi ke dalam bahasa matematika yang berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Nah, sistem pertidaksamaan linier yang kita bahas kali ini adalah mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang sebelumnya sudah kita bahas. Anak-anakku sekalian, jadi kita perlu mengetahui bagaimana mengubah ungkapan atau bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika. Nah, berikut ini Bapak akan berikan beberapa contoh ungkapan-ungkapan ya yang sering di dalam program linier muncul lalu kita ubah ke dalam bahasa matematika.
Jadi ungkapan ini adalah menyatakan syarat-syarat pada suatu masalah yang berhubungan dengan tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, ini ada beberapa contoh Bapak berikan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada ungkapan sekurang-kurangnya 10. Nah, ini dalam pertidaksamaan itu ditulisnya X lebih dari atau sama dengan 10. Jadi kalau sekurang-kurangnya 10, jadi banyaknya objek itu sekurang-kurangnya itu 10. Nah, itu berarti banyaknya objek itu lebih dari atau sama dengan 10. Jadi paling sedikitnya itu 10. Gitu ya. Lalu yang kedua, tidak lebih dari 10. Nah, kalau tidak lebih dari 10 berarti kurang dari 10. Nah, berarti tapi 10-nya ikut ya. Berarti 10-nya ikut, maka ditulis banyaknya objek itu X kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ungkapan berikutnya misalkan kita juga sering menemukan paling banyak 10. Nah, kalau paling banyak 10 kan itu paling besar 10. Berarti dia kurang dari 10 banyaknya objek. Jadi X kurang dari atau sama dengan 10 karena paling banyak 10 berarti 10-nya ikut. Ya. Jadi 10-nya juga termasuk. Jadi pakai sama dengan X kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian paling sedikit 10. Nah, berarti kalau paling sedikit ya yang tadi kebalikannya yaitu paling sedikit 10. Berarti banyaknya objek itu lebih dari atau sama dengan 10. 10-nya juga terbawa. Kemudian yang kelima, kurang dari 10 tetapi tidak kurang dari 2. Berarti kurang dari 10, banyaknya objek itu kurang dari 10. Nah, berarti di sini tidak termasuk 10-nya karena tidak sekurang-kurangnya ya, tapi kurang dari 10. Nah, tetapi tidak kurang dari 2. Berarti banyak objeknya itu lebih dari 2. Berarti X itu lebih dari atau sama dengan 2. Maka ditulisnya kalau di antara 2 sampai 10 berarti 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 10. Nah, itu ungkapan untuk kurang dari 10 tetapi tidak kurang dari 2. Dan ada lagi melebihi 2 tetapi tidak lebih dari 10. Berarti banyaknya objek ini kita tulis dengan variabel X berarti melebihi 2, ya kan? Berarti 2 tidak masuk ya, melebihi 2, berarti 2 kurang dari X. Tetapi tidak lebih dari 10, berarti kurang dari 10. Tapi sama dengan, ya sama dengan 10, karena tidak lebih dari 10, berarti 10-nya ikut. Berarti 2 kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 10. Dan berikutnya ada lagi, di antara 2 dan 10. Kalau di antara berarti tidak pakai sama dengan ya. 2 kurang dari X, kurang dari 10, berarti di antara. Nah, kalau ini paling sedikit 2 dan paling banyak 10. Nah, berarti 2-nya masuk. Berarti 2 kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini paling sedikit 2, paling banyak 10. Nah, itu hanya beberapa contoh saja ungkapan yang menyatakan syarat-syarat pada suatu masalah yang berhubungan dengan tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, ini yang akan membawa kita ke dalam bentuk model matematika. Jadi nanti akan Bapak beri contoh, berikutnya akan Bapak beri contoh bagaimana mengubah bahasa sehari-hari ke dalam bentuk model matematika. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh. Bagaimana contoh membuatkan model matematika. Jadi kita akan mengubah bahasa ini, bahasa sehari-hari, ini kontekstual, ke dalam bahasa matematika. Misalkan seperti ini. Sebuah pabrik cat membuat 2 jenis cat. Pembuatan cat jenis A memerlukan 3 jam pada mesin 1 dan 2 jam pada mesin 2. Sedangkan pembuatan satu cat jenis B
memerlukan 2 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Kedua mesin itu masing-masing setiap harinya bekerja tidak lebih dari 12 jam. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Ya, jadi ini memproduksi dalam 1 hari. Nah, bagaimana jawabnya? Di sini ada pembuatan cat jenis A. Jadi berapa banyaknya cat jenis A itu dibuat. Kemudian di sini ada cat jenis B. Berapa banyaknya cat jenis B ini kita buat. Nah, dalam 1 hari. Nah, jadi kita akan membuatkan variabelnya adalah banyaknya pembuatan cat jenis A itu kita anggap dengan variabel X. Dan banyaknya pembuatan cat jenis B kita anggap atau kita misalkan dengan variabel Y. Nah, misalkan kita tulis seperti ini. Ini produksi per hari. Misalkan X itu banyaknya cat jenis A ya. Dan Y itu banyaknya cat jenis B. Dan yang perlu kita ketahui, berarti X ini tidak boleh negatif kan? Ya, itu masalah non-negatif namanya. Jadi, X ini tidak boleh negatif, harus positif, berarti berada di kuadran 1. Nah, lalu Y juga sama, jadi banyaknya cat jenis B itu juga tidak boleh negatif. Nah, jadi nyatakan dulu permasalahan di atas ini untuk mempermudah ke dalam tabel. Jadi misalkan akan Bapak buatkan tabelnya seperti ini ya. Nah, sebentar ya, Bapak akan buatkan tabelnya. Misalkan, nah, sebentar ya. Tadi di mana ya? Oh, di sini ya. Tadi belum Bapak ketik. Nah, di sini harusnya ya. Nah, akan Bapak buatkan dulu tabelnya. Misalkan tabelnya. Nah, di sini yang pertama adalah banyaknya cat jenis A. Jadi kita tulis di sini itu jenis A. Kita tulis saja jenis A. Nah, ini jenis A. Jadi ambil dulu dari sini yang pertama. Lalu ada jenis B. Kita tulis jenis B. Kemudian di bawahnya berarti berhubungan dengan mesin 1. Berarti di bawahnya mesin 1. Nah, kemudian berikutnya ada mesin 2. Nah, ini. Nah, dari kalimat ini, pembuatan cat jenis 1 memerlukan 3 jam pada mesin 1. Berarti kita tulis di sini adalah 3 ya. Nah, ini 3 jam. Lalu pada mesin B, berapa di sini? Pada 3 jam pada mesin 1, dan 2 jam pada mesin 2. Pada mesin 2 ya, 2 jam. Nah, ini 2 jam pada mesin, 3 jam pada mesin 1 dan 2 jam pada mesin 2. Yang ini ya. Nah, sedangkan pembuatan satu cat jenis B, nah ini pembuatan cat saja tidak satu ya. Nah, ini pembuatan cat jenis B memerlukan 2 jam pada mesin 1. Nah, berarti di sini 2 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Nah, kita tulis di sini 4 jam pada mesin 2. Kemudian kedua mesin itu masing-masing setiap harinya bekerja tidak lebih dari 12 jam. Jadi masing-masing mesin ini tidak lebih dari 12 jam. Berarti kita tulis kemampuan kerjanya ya, kerja mesin. Jadi kerja, misalkan di sini kerja mesin. Nah, kerja mesinnya itu tidak lebih. Nah, kalau tidak lebih,
berarti di sini harus kurang dari 12 jam. Berarti kita tuliskan dengan simbol kurang dari ya. Nah, berarti kurang dari 12 jam. Kerja mesinnya itu kurang dari atau sama dengan 12 jam karena ya tidak lebih dari 12 jam. Berarti 12 jam boleh atau kurang dari. Dan mesin 2 juga sama ya. Mesin 2 juga itu sama. Yaitu tidak lebih dari 12 jam. Nah, berarti ini juga sama. Nah, berarti ini juga kurang dari 12 jam. Kurang dari atau sama dengan 12 jam. Nah, kemudian banyaknya cat. Nah, banyaknya cat berarti jenis A berapa? X. Nah, kita tulis misalkan di sini adalah X. Lalu banyaknya cat jenis B berapa? Itu Y. Nah, ini adalah banyak cat yang dibuat. Ya, misalkan kita tulis ini banyak cat. Jadi banyak cat untuk jenis A adalah X, jenis B adalah Y. Nah, maka dari sini kita akan memudahkan untuk membuatkan bentuk dari model matematikanya ya. Jadi model matematikanya bagaimana? Nah, jadi kita susun saja seperti ini. Mudah sekali ya. Jadi kalau banyaknya cat jenis A itu X. Ya, X ya, bisa X galon, X kilogram, X kuintal gitu ya. Nah, kalau ini jenis A itu 3 jam. Itu adalah dalam waktu satu satuan banyak ya. Jadi satu satuan banyaknya cat bisa. Apakah 1 galon, 1 kuintal, dia memerlukan waktu 3 jam di mesin 1 dan 2 jam di mesin 2. Nah, berarti kalau jenis A itu banyaknya X, maka di mesin 1 itu dia membutuhkan waktu berapa? Yaitu 3X ya. Jadi 3X. Nah, ini butuh waktu untuk mesin 1 yaitu 3 kali banyaknya cat jenis A. Kemudian untuk di jenis B, mesin 1 itu membutuhkan waktu 2 kali banyaknya cat jenis B. Jadi 2 kali Y jam gitu ya. Jadi kita tulis ditambah 2Y. Ya, jadi ini 3X jam ditambah 2Y jam itu tidak boleh melebihi dari 12 jam. Nah, berarti kita tulis ini dengan kurang dari atau sama dengan 12. Nah, ini yang pertama. Jadi, lurus saja dari sini. 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, itu di mesin 1. Kemudian di mesin 2 juga sama. Jadi, ini adalah tinggal menuliskan 2X ya. 2X lalu ditambah berikutnya adalah yang ini ya. Yang ini 4Y. 4Y. Lalu yang ini sama ya. Yaitu kurang dari 12. Nah, jadi ini pertidaksamaan untuk mesin 1. Dan ini pertidaksamaan untuk mesin 2. Dan kita harus ingat bahwa banyaknya X tadi tidak boleh negatif. Berarti ini syarat non-negatif adalah X itu berarti harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita tulis lagi untuk X itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ini ada syarat non-negatif ya. Nah, seperti ini. X. Kemudian untuk yang berikutnya, Y juga sama. Berarti Y juga itu tidak boleh tidak boleh negatif. Jadi kita tulis juga di sini. Nah, bahwa untuk Y juga ini harus positif. Kalau 0 boleh? Boleh.
berarti artinya dia tidak dibuatkan jenis cat tersebut. Jadi boleh 0, berarti tidak dibuat jenis cat tersebut. Jadi untuk X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini harus tertuliskan. Nah, inilah yang dimaksud dengan model matematika dari bentuk kontekstual seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak akan membahas berikutnya mengenai menyelesaikan masalah optimasi. Yang sudah dikatakan tadi di dalam program linear itu di dalamnya ada dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan fungsi tujuan dan yang kedua ada yang disebut dengan fungsi kendala. Fungsi tujuan itu adalah merupakan suatu masalah optimasinya atau model optimasinya yang disebut dengan fungsi objektif. Sedangkan masalah keduanya itu adalah masalah fungsi kendala. Nah, ini model matematika ini yang disebut dengan fungsi kendalanya itu, ya, fungsi kendala. Nah, menyelesaikan masalah optimasi. Masalah pada program linear adalah masalah menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi objektif, yaitu masalah optimasi, ya, yang disebut dengan masalah optimasi ini. Yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana mencari nilai fungsi objektif. Nah, ini sudah. Nah, sekarang ini disebut sebagai fungsi tujuan, ya, dari permasalahan tersebut. Jadi menyelesaikan masalah optimasi merupakan tujuan dari permasalahan. Jadi menentukan nilai maksimum atau minimum dengan mencari nilai optimum fungsi tujuan atau fungsi objektif yang pernah kita pelajari sebelumnya itu, ya. Bagaimana bentuk optimasi di dalam bentuk kontekstual? Bisa Bapak berikan contoh menyelesaikan masalah optimasi ini. Nah, ini ada contoh seperti ini. Ada contoh. Sebuah pabrik cat membuat 2 jenis cat. Nah, berarti yang tadi, ya. Cuman di sini perbedaannya ada apa? Ada masalah optimasi, ada tujuannya. Nah, kalau kita perhatikan soal ini sama. Sebuah pabrik cat membuat dua jenis cat. Pembuatan setiap galon cat jenis A, nah ini disebutkan setiap galon. Sebetulnya bisa dalam kuintal atau dalam bentuk kilogram boleh. Pembuatan setiap galon cat jenis A memerlukan 3 jam pada mesin 1 dan 2 jam pada mesin 2. Sedangkan pembuatan setiap galon cat jenis B memerlukan 2 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Kedua mesin itu masing-masing setiap harinya bekerja tidak lebih dari 12 jam. Nah, itu yang tadi, ya. Nah, sekarang ada kalimat baru yang kita lihat di sini. Jika keuntungan tiap galon cat jenis A adalah Rp400.000, nah itu, ya, dan keuntungan tiap galon cat jenis B adalah Rp600.000. Jadi kalau dijual, maka keuntungannya seperti itu. Berapakah banyaknya masing-masing cat harus dibuat agar diperoleh keuntungan sebesar-besarnya? Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi tujuan. Jadi, fungsi tujuan itu biasanya terletak pada pertanyaannya, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya. Nah, saya Bapak berikan tanda saja, ya, supaya kelihatan. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Berapa banyaknya masing-masing cat harus dibuat agar diperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Nah, dari sini maka kita akan membuat suatu fungsi fungsi objektif. Jadi fungsi tujuan itu adalah bentuk fungsi objektif yang pernah kita pelajari kemarin. Nah, dari mana itu? Jadi fungsi tujuannya kalau kita tuliskan seperti ini.
Saya tulis saja di sini. Nah, ini fungsi tujuannya, atau yang sering juga disebut dengan fungsi objektif ya, fungsi objektif. Nah, fungsi tujuan atau fungsi objektifnya itu biasa kita tulis dengan f x, y gitu kan ya, ke huruf kecil sajalah, f x, y. Nah, berarti kalau kita berhubungan dengan f, x, y, berarti x ini apa? Yaitu adalah banyaknya cat jenis A. Dan Y-nya itu apa tadi? Banyaknya cat jenis B. Nah, berapakah banyaknya masing cat harus dibuat agar diperoleh keuntungan sebesar-besarnya? Berarti kalau banyaknya cat itu adalah X. X apa? X galon. Nah, kalau ini kan setiap galonnya Rp400.000 keuntungannya. Kalau dibuatnya sebanyak X galon, berarti berapa keuntungannya? Yaitu 400.000 X, ya kan? 400.000 X. Nah, ini artinya keuntungan untuk cat jenis A. Karena dibuatnya X galon, maka keuntungan keseluruhannya 400.000 X. Ya, karena 1 galon ini kan. Nah, kemudian bagaimana untuk cat jenis B? Keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 600.000. Nah, karena banyaknya cat jenis B dibuat Y, berarti kita nulis dengan 600.000 Y. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi tujuan, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang disebut dengan fungsi objektifnya. Ya. Nah, kalau fungsi tujuan sudah didapat, bagaimana untuk mendapatkan nilai keuntungan yang sebesar-besarnya? Kita sudah pelajari dulu kemarin-kemarin, yaitu mencari nilai fungsi objektif. Dari mana? Dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Jadi, setelah ini, Anda harus membuat dulu apa selanjutnya? Model matematikanya yang seperti ini. Berarti kita akan ambil lagi yang ini. Nah, untuk dijadikan sistem pertidaksamaan linearnya. Nanti kita akan cari lagi daerah penyelesaiannya. Jadi kita tuliskan lagi di sini. Nah, begitu. Jadi, setelah kita menemukan fungsi tujuannya ini, lalu kita buatkan lagi model matematikanya yang tadi masuk di sini, gitu ya. Nah, diperolehlah model matematika, yaitu dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear. Nah, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah membuat daerah penyelesaian. Kita kan sudah ya, bagaimana membuat daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear seperti ini. Lalu kita mencari nilai fungsi objektif. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, cuman sekarang kita mantapkan lagi. Dan ini adalah bentuk model matematika dari bentuk kontekstual seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita coba akan mencari bagaimana keuntungan maksimal dari fungsi objektif ini. Nah, berarti sekarang kita mencari dulu daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear ini. Kalian pasti semuanya sudah paham sekali bagaimana mencari daerah penyelesaiannya. Kita anggap kita sudah dapat menyelesaikannya, yaitu bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini ya, sudah. Jadi fungsi tujuan atau fungsi objektifnya yang ini, ya, kalau kemarin mungkin tidak ribuan ya, tidak hanya 4X ditambah 6Y, tapi sama saja. Nah, ini daerah penyelesaiannya ya seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita buatkan dulu
pertidaksamaan untuk 3X ditambah 2Y itu kurang dari atau sama dengan 12. Nah, ini garisnya. Ya, 3X tambah 2Y sama 12. Dari yang ini ya, Bapak naikkan aja ke atas, ke sini. Nah, ini nggak cukup ya, grafiknya. Tidak cukup ya, ini grafiknya tidak cukup. Naikkan saja. Nah, di sini kecil dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi diambil dari sini. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini grafiknya ya. Wah, ini tidak terbawa ya. Tidak terbawa, jadi Bapak turunkan lagi saja ke bawah ya, supaya kelihatan jelas. Nah, yang ini sajalah. Maaf nih, gangguan lagi nih, gangguan teknis. Nah, ini kurang ya. Nah, baiklah, kalian semua sudah tahu bagaimana menentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian kita akan mencari di mana nilai maksimum fungsi objektif, yaitu di sini adalah berapa keuntungan sebesar-besarnya. Berarti kita bisa cari dengan cara apa? Dengan cara garis selidik atau dengan metode titik pojok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, itu yang pertama, kita harus, kalau kita ingin membuat dengan cara garis selidik, berarti kita buatkan garis selidik. Nah, masih ingat, buatkan garis selidik dari mana? Dari sini, yaitu 400.000 X ditambah 600Y. Nah, yang ini kita buatkan garis selidik, yaitu sama dengan apa? K. Jadi buat garis selidik ini. K ini bebas berapa saja. Nah, ini bisa kita sederhanakan, bisa disederhanakan. Ya. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita buat ini 100.000-nya dihilangkan, itu boleh. Jadi 4X ya ditambah 6Y ini sama dengan K. Itu boleh ya, karena K ini kan bebas sembarang. Misalkan 400.000 X ditambah 600.000 Y sama dengan 2.400.000. Berarti kalau kedua harus dibagi 100.000, bagi 100.000, bagi 100.000, bagi 100.000 kan boleh. Jadi di sini 4X ditambah 6Y sama dengan K itu boleh. Nah, Anda akan mengambil berapa K-nya? Seperti yang sudah kita pelajari dulu, yaitu kita akan mengambil K yang mudah digambarkan. Misalkan 4X ditambah 6Y sama dengan berapa? Misalkan boleh 24 gitu kan. Boleh 12, boleh 12. Berarti kalau 4X tambah 6Y sama dengan 12, maka di sumu X, nah ini kan yang paling mudah adalah kita mencari untuk Y-nya 0, berarti di sumu X berapa X-nya? 12 dibagi 4, berarti di sumu X itu, X-nya itu berapa? X-nya adalah 4. Ya, di sumu X. Berarti 12 dibagi, 3 ya. Di sumu X itu 3. Berarti 12 dibagi 4 itu adalah 3. Ini di sumu X. Lalu bagaimana di sumbu Y-nya? Di sumbu Y-nya berarti kita bisa gunakan
di sumbu Y jadi 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 berapa? 2. Berarti di sumbu Y itu Y-nya adalah 2. Berarti kita buatkan nanti di X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Nah, kita buat di sini. Berarti kita hubungkan, misalkan ambil yang ini. Nah, di X sama dengan berapa tadi? 3 ya di sini. Dan Y-nya sama dengan 2. Nah, betul? Nah, tadi di X-nya 3, Y-nya 2 ya. Kita mengambil garis selidiknya seperti ini. Nah, seperti itu. Ya, kita luruskan lagi. Nah, ini garis selidiknya, yaitu garis apa tadi tuh? Garis 4X ditambah 6Y sama dengan 12. Jadi kita akan membuatkan garis 4X ditambah 6Y sama dengan 12. Nah, ini garisnya yang ini ya. Nah, yang ini. Kalau Bapak perpanjang, nah, yang ini. Nah, yang ini garisnya ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui nilai maksimumnya di mana, ya kita buat garis-garis sejajar. Nah, misalkan ini kita geser, maka ternyata di titik C. Maka di titik C lah nilai maksimumnya. Berarti kalau minimumnya di mana? Minimumnya kita geser lagi ke kiri. Ya, kita geser lagi ke kiri. Nah, berarti tidak dibuat. Berarti 0,0 di titik A ya. Karena ini daerah penyelesaiannya A, B, C, D. Maka di sini berarti 0,0 berarti tidak membuat apa-apa. Ini minimumnya kan ya. Nah, maksimumnya adalah di titik C. Nah, kemudian yang harus kita lakukan apa? Yaitu menentukan, mencari nilai 400.000 X. Nah, ini Fx, Y sama dengan 400.000 X ditambah 600.000 Y. Untuk X, Y-nya ini adalah titik di titik C. Kita bukan mencari 4X ditambah 6 ya, bukan. Kalau ini hanya penyederhanaan saja untuk membuat sebuah garis. Nah, berarti kita akan selanjutnya akan mencari titik C. Nah, bagaimana koordinat titik C? Nah, koordinat titik C berarti itu adalah kita cari titik C itu merupakan titik C merupakan titik potong ya. Titik potong garis apa? Yaitu titik potong garis yang ini. 2X ditambah 4Y sama dengan 12. 2X ya ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, dan garis apa? Yang ini dengan yang ini. Yang ini ya, 2X tambah 4Y sama dengan 12 dengan garis 3X tambah 2Y sama dengan 12, garis yang ini. Titik potongnya di sini. Yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, 3X tambah 2Y. Nah, ini berarti kita cari dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi ya. Oke, mana tadi ya? Hilang ya. Nah, ini kita cari dengan cara eliminasi dan substitusi, yaitu kita akan memperoleh bagaimana titik C ini. Nah, jadi kita akan coba yaitu mencari nilai X dan Y-nya. Pasti Anda sudah bisa ya, sudah paham betul bagaimana
menyelesaikan bentuk seperti ini. Nah, berarti yang paling mudah adalah kita mengeliminasi mengeliminasi Y. Berarti kita kali 2 saja kan. Nah, jadi kalau kita kali 2, yang ini tetap saja ya, 2X ditambah 4Y, 2X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, sedangkan yang ini, nah ini kita kali 2 saja. Maka ini menjadi 6X ditambah berapa? 4Y sama dengan 24. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Nah, berarti kalau seandainya kita kurangi, maka hasilnya itu berapa? Berarti negatif 2X dikurangi 6X kan, itu negatif 4X, yaitu Y-nya tereliminasi, berarti ini negatif 12 ya. Berarti kalau begitu X-nya berapa? Nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 3 ya. Anda sudah tahu ya, jadi X-nya itu adalah 3. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, nah, maka kita peroleh berapa Y-nya? Tinggal masukkan ke salah satu saja. Misalkan kita ambil ke 2X boleh. Misalkan 2X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, berarti berapa X-nya? Tinggal dimasukkan saja. Berarti 2 kali 3. X-nya 3 kan ya, masuk di sini. 2 kali 3 ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, berapa itu Y-nya? Y-nya adalah, nah ini 6 kan ya. 6 nih, 6. Berarti 12 dikurangi 6 adalah 6. Jadi 6 dibagi 4 berarti 1,5. Jadi Y-nya itu sama dengan 1,5. Nah, jadi kita peroleh berapa nilai C-nya? Aduh, maaf ya. Berapa nilai C-nya? Jadi koordinat titik C adalah titik C, yaitu tadi X-nya 3, lalu Y-nya adalah 1,5. Nah, ini. Nah, ini adalah koordinat titik C. Maka nilai fungsi objektif. Nah, sekarang nilai fungsi objektif untuk fx, y. Berarti f yang ini ya, nilai fungsi objektif untuk fx, y. Nah, yang ini. Nah, ini nilai fungsi tujuannya. Nah, ini berapa? Nah, yang ini. Kita akan cari di sini. Nah, di sini. Kita pindahkan saja. Nah, ini berapa? Berarti tinggal mensubstitusikan saja di sini. Nah, di sini kita substitusikan. Berarti X-nya berapa? Yaitu X-nya 3 ya. X-nya 3. Y-nya berapa? Y-nya adalah 1,5. Jadi kita masukkan di sini. Dikali 3. Yang ini berarti dikali. Nah, ini dikali 1,5. Gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? Bisa kita hitung saja. Hasilnya adalah 1.200.000 ya. 1.200.000. Nah, sedangkan yang ini berapa? Ini 600.000, ini setengah ya, berarti 900.000. 1 kali 6 ya, 600.000. Ini setengah kali 600, 300. Jadi 900.000. Nah, jadi berapakah keuntungan maksimumnya? Nah, ini keuntungan maksimumnya, yaitu 2.100.000. Ya.
2.100.000. Nah, ini keuntungan maksimumnya ya. Nah, jadi kita simpulkan, jadi keuntungan maksimum adalah 2.100.000 rupiah. Nah, itu keuntungan maksimumnya. Nah, ini dengan menggunakan garis lidik. Nah, bisa juga Anda tidak menggunakan garis lidik. Boleh dengan menggunakan metode titik pojok yang sudah kita bahas. Berarti kita cari satu-satu bagaimana di titik A, bagaimana koordinat titik B, bagaimana koordinat titik C, bagaimana koordinat titik D, lalu masukannya kemana? Ke sini. Nah, yang ini. Awas, bukan 4x ditambah 6, ya bukan, kalau ini penyederhanaan. Tapi ini harus lengkap, tidak boleh disederhanakan kalau dalam menyelesaikan nilai optimalnya, tidak boleh, harus benar-benar seperti ini. Ya, itu bagaimana menentukan atau mencari permasalahan optimasi. Berikutnya Bapak akan memberikan contoh yang lain ya. Ini ada contoh yang lain untuk soal berikutnya. Misalkan di sini perusahaan penyewa truk mempunyai 2 jenis truk. Nah, ini contoh berikutnya. Kemudian yaitu truk A dan truk B. Truk A mempunyai ruang berpendingin 4 meter kubik dan tak berpendingin 4 meter kubik. Truk B mempunyai ruang berpendingin 3 meter kubik dan tak berpendingin 6 meter kubik. Seorang pengusaha akan mengangkut hasil bumi dengan rincian 135 meter kubik dimuat dalam ruangan berpendingin dan 210 meter kubik dimuat dalam ruangan tak berpendingin. Ongkos sewa sebuah truk A adalah 3 juta rupiah dan sewa truk B adalah 4 juta rupiah. Tentukan banyaknya truk dari tiap-tiap jenis harus disewa pengusaha tersebut agar ongkos sewa minimum. Nah, kalau ini minimum. Nah, berarti kita mencari fungsi tujuan di sini. Nah, fungsi tujuan. Nah, ini fungsi tujuannya. Tentukan banyaknya truk dari tiap-tiap jenis harus disewa. Berarti kita akan menuliskan dulu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? Atau yang sering disebut dengan fungsi objektif. Jadi fungsi tujuannya adalah f x ya, koma y seperti ini sama dengan apa? Nah, berarti x-nya itu apa? Tentukan banyaknya truk dari tiap-tiap jenis harus disewa. Berarti banyaknya truk. Nah, truk itu ada truk. Nah, ini lihat. Truk A dan ada truk B. Berarti banyaknya truk A itu adalah X. Berarti kita akan menentukannya dengan harga ongkos sewa itu truk A 3 juta. Maka kita akan menulis 3 juta X lalu ditambah 4 juta Y. Nah, ini artinya ongkos yang harus dikeluarkan untuk truk A kalau disewa sebanyak X buah truk A itu 3 juta kali X. Ini untuk truk B 4 juta kali Y. Kalau banyaknya truk yang disewa untuk truk B itu adalah Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Dan kita harus ingat X itu apa? Yaitu X itu adalah banyaknya truk A, kan? Dan Y itu apa? Y itu adalah banyaknya truk B. Nah, itu ya. Nah, itu fungsi tujuannya. Berarti kita tinggal membuat apa? Tinggal membuat model matematikanya. Nah, sekarang kita buat model matematika. Yaitu dalam bentuk apa? Sistem pertidaksamaan linear. Jadi pertama kita buat apa dulu? Kita buat model tabel. Di sini ada banyaknya truk A, banyaknya truk B. Jadi kita buat tabel saja.
Ya, kita buatkan tabelnya. Misalkan di sini sediakan saja dulu lah seperti ini. Nah, di sini ada truk A, truk B. Berarti kita tulis ini truk A. Lalu di sini ada truk B. Truk B. Nah, apa hubungan truk A dengan truk B? Kita baca lagi kalimat di atas. Perusahaan penyewa truk mempunyai dua jenis truk, yaitu truk A dan truk B. Truk A mempunyai ruang berpendingin dan tak berpendingin. Berarti kita nulis di sebelah bawah, sebelah sampingnya, ini ada berpendingin, berpendingin. Nah, lalu ada tak berpendingin, tak berpendingin. Jadi ada bentuk seperti itu ya. Nah, seperti ini. Maaf ya. Sebentar. Nah, untuk truk A yang berpendingin, untuk dilihat lagi di sini, 4 meter kubik dan tak berpendingin 4 meter kubik. Untuk A berarti 44 ya. Jadi kita tuliskan di sini yang berpendinginnya 4 meter kubik, tak berpendinginnya 4 meter kubik. Lalu kita lihat lagi untuk truk B. Truk B mempunyai ruang berpendingin 3 meter kubik dan tak berpendingin 6 meter kubik. Berarti di sini berapa? 3, lupa lagi saya. 3 ya. 3, 6. 3 di sini adalah 6. Nah, gitu. Lalu kita akan mencari berapa banyak truk yang akan disewa. Nah, banyak truknya. Tadi banyak truk A. Kita ambil ini X kan ya. Lalu banyaknya truk B ini berapa? Ini adalah Y ya. Nah, ini supaya bagus. Nah, kita samakan saja. Ini Y, ditekan ya. Nah, kemudian kita baca lagi selanjutnya kalimatnya. Sampai di sini kan ya, sudah. Seorang pengusaha akan mengangkut hasil bumi dengan rincian 135 meter kubik dimuat dalam ruangan berpendingin. Berarti kalau 135 meter kubik dimuat dalam ruangan berpendingin, ini 135 meter kubik ini harus terangkut semua. Jadi tidak boleh ada 100 meter kubik saja yang terangkut, tersisa gitu ya. Jadi kalau begitu penulisannya paling sedikit 135 meter kubik yang terangkut. Berarti harus semua terangkut. Ini juga sama, 210 meter kubik dimuat dalam ruang tak berpendingin. Ini harus terangkut semua. Berarti pertidaksamaannya kita tulis, yang ini adalah 135 meter kubik berarti kurang dari, lebih dari atau sama dengan 135 ya di dalam ruangan yang berpendingin. Berarti harus lebih dari ini. Jadi kalau kurang dari berarti tidak akan terangkut kapasitas ini. Jadi kita nulisnya di sini ya, ini kapasitas angkutnya, kapasitas yang akan kita angkut ini harus lebih dari atau sama dengan, kita cari dulu ya, lebih dari, nah lebih dari, jadi di sini harus lebih dari atau sama dengan 135 meter kubik. Dan ini juga sama, yang satunya berarti berapa? 210 ya. Di sini 210 meter kubik, harus lebih dari ini. Kita lihat lagi kalimatnya, harus lebih dari 210 meter kubik. Ini lebih dari. Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana ungkapan ini dinyatakan dalam pertidaksamaan. Jadi jangan sampai menulis kurang dari di sininya. Harus lebih dari. Kenapa kalau
kalau Anda menulis kurang dari di sini, berarti ada yang tidak terangkut barang itu. Jadi boleh 100 meter kubik gitu ya. Jadi harus lebih dari ini. Jadi minimum 135 gitu ya. Maka ini harus lebih dari. Nah, kemudian dari tabel ini maka kita akan membuatkan model matematikanya ya. Jadi bagaimana model matematikanya? Nah, sebentar nih. Nah, kita buat sajalah di sini ya. Berarti kita tulis 4x ditambah 3y, nah lebih dari atau sama dengan 135. Jadi kita nulis 4x ditambah 3y. Nah, langsung kita nulis ini. Nah, ya, tulis lebih dari atau sama dengan 135. Kemudian yang bawahnya 4x ditambah 6y ya, 6y ini lebih dari atau sama dengan 210. Ya, kita tulis lagi di sini. Nah, yang ini jadi 4x ditambah 6y lebih dari atau 210. Dan kita harus ingat ada syarat non negatif, yaitu bahwa x itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, ini harus, maaf. Gangguan nih. Nah, ini nih. X harus nah, ini syarat non negatif ya yang harus kita buatkan. Nah, dan Y juga sama, ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, inilah model matematikanya. Jadi model matematikanya adalah yang disebut dengan fungsi kendala ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan fungsi kendala. Nah, ini fungsi atau disebut dengan fungsi kendala. Ini disebutnya fungsi kendala. Nah, itu ya. Nah, ini tabelnya ya. Kalau ini tabel, ya ini adalah tabel. Nah, tabel, gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membuatkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Lalu setelah itu kita mencari nilai fungsi objektif. Nah, ini disebut fungsi objektif atau fungsi tujuan. Berarti kita harus menggambarkan dulu daerah penyelesaian ini. Nah, kita sediakan dulu di sini koordinat kartesiusnya. Kita gambarkan. Ini pertidaksamaan yang pertama. 135 dibagi 4. Nah, gitu kan? Seperti biasa, X-nya berapa kalau 135 dibagi 4? Yaitu adalah 40 berapa? 45. Kalau 30 berarti 32,5 ya. Kalau 30 berarti 120. 37,5 ya. 33,5. Berarti 135 dibagi 4 itu adalah 33,5. Jadi di X-nya adalah 33,5. Berarti kita tuliskan nanti di sini 33,5. Nah, berarti di 33,5. Nah, kayak di sini ya. Kemudian Y-nya di mana? 135 dibagi 3. Nah, berarti berapa? 45. Nah, berarti di 45 ya.
45 berarti di sini 45. Nah, di sini. Nah, garisnya seperti ini. Untuk yang pertama 4X ditambah 3Y itu sama dengan 135. Nah, garisnya yang ini. Kemudian kita lihat lebih dari atau sama dengan. Berarti yang mana? Penyelesaiannya kanan. Ya, yang ini berarti arsir kemana? Arsirnya ke kiri. Nah, berarti di sini 45, di sini 30. Maaf tadi berapa? 33,5 ya. 33,5 berarti bukan di sini ya. 33 itu di sini ya. Nah, di sini. Ya, di situ ya. Nah, arsirnya ke kiri. Berarti seperti ini. Nah, inilah 4X ditambah 3Y lebih dari atau sama dengan 135. Ini diarsir ke kiri. Nah, ceritanya sudah selesai. Nah, ini saya hapus saja. Ya. Nah, berarti untuk 4X tambah 3Y lebih dari atau sama dengan 135 adalah seperti ini. Arsirnya ke kiri. Daerah penyelesaiannya yang ini kan. Nah, kemudian apalagi yang harus kita buat? Yang kedua. 210 dibagi 4 berapa? Yaitu 52,5 ya. 52,5 X-nya. Ini yang ini. 52,5 berarti di mana? Di sini ya, 52,5. Nah, berarti kita buatkan lagi di 52,5 kira-kira di sini. Kemudian Y-nya 210 dibagi 6 berarti berapa? 35 ya, 35. Y-nya 35. Berarti di sini. Nah, 35. Nah, di sini. Nah, berarti arsirnya kemana? Kita lihat, lebih dari. Nah, kalau lebih dari, maka arsir yang ke atas ya. Berarti, daerah penyelesaiannya yang ini, arsirnya yang ke bawah. Berarti ini arsirannya di sini. Berarti diperolehlah bentuk, nah seperti ini. Gitu kan ya. Nah, yang ini. Berarti arsir ini. Jadi kita sudah mendapatkan 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 135. Yang ini, itu kan. Lalu yang satunya lagi sudah peroleh bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Bapak hapus. Nah, sekarang kita sudah memperoleh bentuk seperti ini. Ya. Supaya lebih bagus, kita turunkan saja ke bawah. Nah, jadi kita peroleh bentuk yang ini sekarang. Nah, berikutnya apa? Syarat berikutnya. Ini harus berada di kuadran 1, di mana X lebih dari 0. Berarti arsir ke kiri. Arsir ke kiri. Jadi X-nya lebih dari 0. Lalu Y juga sama. Y lebih dari 0. Berarti arsir ke bawah. Y-nya arsir ke bawah. Berarti kanan. Maka diperolehlah bentuk seperti ini yang terakhir. Nah, ini. Berarti kita memperoleh daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini adalah seperti ini. Daerah penyelesaiannya ini, di sini. Bukan yang ini, karena kita mengarsir yang bukan. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Nah, ini berarti Bapak hapus lagi. Ya. Nah, berarti kita sekarang sudah menemukan daerah penyelesaian ini. Nah, kemudian kita akan mencari dengan menggunakan garis selidik ataukah titik pojok. Yang kita cari apa? Yaitu fungsi tujuannya apa? Nah, kita lihat lagi fungsi tujuannya. Maaf ya, yang kita hapus saja. Nah, tidak. Nah, jadi ini Bapak naikkan ke atas. Nah, di sini. Nah, jadi fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah tentukan banyaknya truk tiap-tiap jenis harus disewa pengusaha tersebut agar ongkos sewa minimum. Jadi ongkos sewanya ini harus kecil-kecilnya. Jadi kita menyewa berapa truk untuk jenis A dan berapa truk untuk jenis B agar
ongkos sewanya kecil ya. Jadi itu maksudnya, jadi tujuan dari pernyataan ini. Nah, jadi kita akan mencari di titik A, B, dan C. Nah, kita gunakan sajalah sekarang dengan misalkan dengan metode titik pojok. Metode titik pojok. Berarti kita harus mencari dulu di koordinat titik A. Nah, koordinat titik A apa? Koordinat titik A adalah 0,45. 0,45. Nah, lalu kita cari berapa ongkosnya, biaya yang harus kita keluarkan. Jadi kita masukkan ke sini, di titik A, masukkan ke sini. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan di sini, ya. Nah, untuk ini, berarti X-nya 0, Y-nya 45. Nah, kita cari di sini. Nah, X-nya 0 ya. Berarti Fx, 0, Y-nya adalah 45. 45. Berarti kita masukkan di sini 0 ya. Ini 0. Berarti ini dikali 0 ya maksudnya ya. Dikali 0. Ini dikali 0. Nah, lalu yang ini Y-nya berapa? Y-nya adalah 45. Nah, dikali 45. Jadi, berapa ini hasilnya? Jadi, biayanya berapa yang harus dikeluarkan? Kalau ini maksudnya hanya menyewa truk jenis B saja. 45 buah truk jenis B. Jadi, biayanya adalah 4 juta kali 45. Jadi 160, jadi sekitar 180 juta ya. Jadi biayanya adalah 180 juta kalau kita hanya menyewa 45 truk B. Nah, kemudian kita akan mencari lagi koordinat titik B. Nah, koordinat titik B. Koordinat titik B adalah titik potong garis 4X ditambah 3Y sama dengan 135 dengan 4X tambah 6Y sama dengan 210. Ini bisa gunakan eliminasi 4X-nya sama ya. Eliminasi 4X hilang. Berarti 6Y dikurangi 3Y berapa? 3Y. 210 dikurangi 135 berapa? Sekitar 75 ya. 75. Betul? 75. 210 kurangi 135 berarti 75, berarti Y-nya 25, ini 25. Nah, kalau Y-nya 25, ini sudah pas nih, X-nya 15. Jadi B-nya itu 15,25. Ya, kebetulan ini pas ya. Jadi untuk B itu adalah 15,25. Nah, ini juga kita masukkan sama ke sini ya, ke fungsi tujuan yang ini kita masukkan ya ke sini. Nah, berarti berapa untuk ongkosnya? Nah, berarti kita ganti di sini X-nya berapa? 15 ya. 15. Y-nya berapa? Y-nya adalah 25. Berarti ini kita cari, ini berarti 15. Berarti ini berapa? Ini adalah 25 ya. 25. Nah, hasilnya berapa? Nah, kita hitung saja. Ini hasilnya berapa? Ini 3 juta kali 15, ini adalah 45 juta ya. 25 kali 4 berapa nih? 100 ya. 100. Nah, berarti 145 juta. 145 juta. 145 juta. Nah, ini lebih kecil biayanya daripada yang ini. Ini 180 juta, ini 145 juta. Nah, kita lihat lagi di titik C.
di titik C, itu titik C. Nah ini titik C tadi berapa ini? 53,5 ya kalau nggak salah ya. Ini C-nya 50. Yang mana ya? Ini X ya. X itu 52,5 ya. 52,5 0 52,5, 0 52,5 ini koma 0 ya. Nah ini 52,5,0. Nah tidak mungkin kita menuliskan banyaknya truk jenis A itu 52,5 buah. Nah ini seandainya di sini nilainya itu adalah lebih kecil, maka kita harus mencari ini dibulatkan. Bisa 53, kita cari lagi. Jadi bisa ke 53, nanti ke 53,0, atau bisa ke 52. Nah, kalau 52, kita lihat di sini, 52, dilihat bisa 52,1. Jadi ini harus dibulatkan di sini. Tapi kita lihat dulu di sini, apakah nilainya ini adalah lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kita harus menggunakan pembulatan di titik C. Ya. Tapi kalau ini lebih kecil berarti kita harus menggunakan yang ini. Kita coba, kita cari dulu ya. Berapa nilainya untuk di sini 52,5. 52,5 ya, kemudian berapa? 0 ya. Di sininya 0. Nah, berarti sini kita kalikan dengan, kita ganti X-nya dengan 52,5. Nah, kita kalikan. Lalu kalau yang ini sudah jelas, ini adalah dikali dengan 0 ya. Kali dengan 0. Nah, yang ini kali dengan 52,5. Kali dengan 52,5. Ya, ini hasilnya ini berapa? Nah, berarti hasilnya kita coba, kita hitung. Ternyata ini adalah 150. Ini kalau dihitung 156 dengan 1,5. Jadi 157. Nah, 157,5 juta ya. Jadi 157.500.000. Nah, ini biayanya. Ini biayanya. Berarti kalau begitu, ini yang lebih kecil. Berarti ini yang lebih kecil. Ini 145.000. Mohon maaf kalau seandainya Bapak salah menghitung karena Bapak tidak menggunakan kalkulator. Mohon dikoreksi ulang, ada kesalahan-kesalahan. Silahkan diperbaiki saja sendiri ya. Nah, di sini ternyata kesimpulannya adalah nilai atau jadi biaya minimum adalah berapa? 145 juta rupiah ya. 145 juta rupiah. Itu dengan menyewa berapa? 15 truk jenis A dan 25 truk jenis B, dengan menyewa 15 truk jenis A dan 25 buah truk jenis B. Menyewa 15 truk jenis A dan 25 buah truk jenis B gitu ya. Nah, itu untuk hasil akhir dari soal yang tadi.
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mohon koreksinya kalau ada kesalahan dalam penghitungan-penghitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.